Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa hadirin dirahmati Allah SWT, dalam setiap kesempatan tak henti-henti Rasulullah SAW memompakan semangat, tekad untuk meraih kemajuan dan kemenangan. Menjelang perang Khandaq misalnya, umat Islam masih sangat lemah serta tengah dalam tekanan secara politik dan militer akibat kepungan pasukan Ahzab yang terdiri dari berbagai kabilah. Namun Rasulullah SAW tidak tampak mengendurkan tekad. Beliau justru berkata tentang bakal terjadinya penaklukan wilayah Jazirah Arab, lalu Rum, salah satu negara adikuasa saat itu. Di lain waktu, Rasulullah SAW juga berbicara tentang penaklukan ibu kota Romawi Timur, yakni Konstantinopel, yang saat itu hampir tak tersentuh oleh lawan dari manapun datangnya. Latuf tahannal Konstantiniyatu falani'mal amiru amiruha walani'mal jaisu dzalikal jais, rawahu Ahmad. Pastilah akan ditaklukkan Al-Konstantiniyah, yakni Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penakluk kota itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mendengar semua ungkapan Rasulullah SAW itu, umat yang memang sudah memiliki tekad besar makin bersemangat untuk mencapai kemajuan dan kemenangan. Hasilnya, semua daerah yang disebut Rasulullah SAW tadi akhirnya memang benar-benar berhasil ditaklukkan. Jazirah Arab dikuasai semasa Rasulullah masih hidup. Romawi Timur berhasil ditaklukkan setelah lebih dari 800 tahun atau 8 abad kemudian. Oleh siapa? Oleh Muhammad Al-Fatih, yang tak lain adalah anak keturunan Ertugrul. Luar biasa memang pengaruh tekad dalam memandu orang untuk berjuang meraih kemuliaan dan kemajuan serta kemenangan. Nyatalah sejarah besar hanya akan tercetak dari tekad yang besar dan di tangan orang-orang yang mempunyai tekad besar itu. Tekad yang besar itu hanya mungkin dilahirkan dari keyakinan yang kokoh, keyakinan bahwa Islam adalah risalah mulia, satu-satunya jalan menuju kerahmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa hijrah dan jihad guna memperjuangkan risalah Islam itu adalah jalan mulia. Allah SWT akan memberi kita pahala yang tidak ada bandingannya, la mithlalaha, juga muraghaman katsira, dan rizki yang luas bagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Hijrah dalam ayat ini dimaknai oleh Imam At-Tabari sebagai orang yang rela meninggalkan bumi syirik dan penduduknya guna menyelamatkan agamanya dan menjauhi agama mereka, menuju ke wilayah Islam dan penduduknya merupakan kaum mukminin, yakni orang-orang yang beriman. Secara syar'i, hijrah oleh para ulama ditakrifkan, didefinisikan sebagai keluar dari negeri kufur menuju negeri Islam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pergi dari Mekah menuju Madinah. Tentang makna muraghamah, Ibnu Mujahid memaknai sebagai tersingkir, terasingkan atau terjauhkan. Ibnu Abbas, Ad-Dhahak, dan Ar-Rabi' menakwilkan kata itu, muraghamah tadi itu, sebagai tempat pindah atau tempat yang ditunju saat bepergian. Kesimpulannya, muraghamah adalah istilah untuk menyebut tempat hijrah dan mengasingkan diri. Jadi berdasar ayat 100 Al-Quran surah An-Nisa itu, ketika berhijrah Allah SWT menjamin kita akan mendapatkan tempat hijrah yang banyak, karena bumi Allah itu memang luas. Dengan kuasanya Allah SWT akan memberikan tempat yang baik kepada siapa saja yang ingin berhijrah. Keyakinan semacam itulah yang sejak awal dimiliki oleh Ertugrul. Akhirnya memang terbukti ia dan kabilahnya mendapatkan tempat hijrah yang lebih baik di Anatolia Barat.
Benar pula di tempat itu mereka bisa meraih kejayaan, bukan hanya untuk kabilahnya sendiri, tetapi juga untuk dunia Islam. Dari anak keturunannya lah terwujud kekhilafahan yang berhasil mewujudkan peradaban Islam lebih dari 4 abad lamanya. Ertugrul menjadi legenda karena berhasil mencetak generasi yang mencintai Islam dan mencintai jihad di jalan Allah. Muhammad Al-Fatih keturunannya berhasil mewujudkan nubuah Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW tentang kepastian penaklukan Konstantinopel. Ketika Muhammad Al-Fatih memasuki benteng Konstantinopel, ia membaca hadis itu seolah pujian Nabi SAW tentang sebaik-baik panglima perang adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel itu ditujukan kepada dirinya. Lalu ada Sultan Salim I, cucu Muhammad Al-Fatih, yang kemudian menjadi penegak tonggak kekhilafan Utsmani setelah kekhilafan Abbasiyah runtuh. Sama seperti sifat kakek buyutnya, Salim disebut dengan julukan Yafuz yang berarti tegas. Di bawah kepemimpinannya yang hanya 8 tahun, ia berhasil mengendalikan wilayah yang meluas secara dramatis hingga ke kawasan Syam, Mesir, dan Hijaz. Dialah khalifah yang mendapat gelar Khadimul Haramain, yakni pelayan 2 kota suci. Sulaiman Al-Qanuni dikenal dengan julukan Sulaiman the Magnificent, Sulaiman yang hebat. Dengan tekad bajanya pada masa kepemimpinannya, Islam berkembang hingga ke semenanjung Balkan, meliputi Hungaria, Belgrade, dan Austria. Pengaruhnya membuat sejarawan menggelari beliau sebagai tokoh terpenting di Eropa abad ke-16. Tekad baja juga tak pernah luluh ditunjukkan oleh Khalifah Abdul Hamid II untuk terus mempertahankan Islam dan kekhilafan meski dalam keadaan sakit keras di tengah konspirasi Zionisme internasional untuk meruntuhkan sistem kekhilafan itu. Adakah tekad baja untuk bangkit meraih kemajuan dan kemenangan Islam itu ada pada diri kita? Semoga, insya Allah. Demikian inspirasi ringkas ini. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.